Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siap belajar ya? Jangan lupa kalian untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatan untuk bisa mencatat materi yang akan saya berikan pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Setelah berdoa, saya pastikan kalian sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu strategi, lalu apa itu strategi bisnis, kemudian manfaat dari strategi bisnis, dan tujuan dari strategi bisnis. Lalu kita akan masuk ke materi baru, ke pembahasan baru, yaitu tahapan menentukan strategi bisnis dan faktor-faktor dari strategi bisnis. Nah, apa sih yang perlu dilakukan sebelum kita membuat strategi bisnis? Tentu ada tahapannya ya. Semua kegiatan kita, semua apa yang kita lakukan itu melalui proses dan tahapan, termasuk juga dalam membuat strategi bisnis, karena perlu perencanaan matang sebelum kita melakukan strategi bisnis, karena strategi merupakan taktik atau cara organisasi untuk bisa mencapai tujuannya dengan caranya sendiri, seperti itu. Lalu tahapan menentukan strategi bisnis ini ada 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli-pembeli berdasarkan perbedaan. Perbedaannya ini apa sih? Contohnya berdasarkan perbedaan kebutuhan, berdasarkan karakteristik atau perilaku. Nah, jadi kita harus bisa ngebedain dulu nih, produk kita ini tuh bisa masuknya ke pasar mana sih, ke segmen pasar apa sih. Kalau misalnya kebutuhan seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kebutuhan fashion gitu, kebutuhan pakaian ya. Nah, itu cocok nggak kira-kira produk kita di segmen seperti itu, kayak gitu. Dan yang kedua, penetapan target pasar merupakan proses evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Nah, jadi karena kita udah tahu nih segmentasi pasar kita di mana, misalnya kita di kebutuhan pangan gitu kan. Nah, lalu kita menetapkan target pasarnya apa. Nah, gak perlu ribet-ribet, karena biasanya berdasarkan segmen pasar itu kita bisa mengevaluasi dari segmen pasar tersebut siapa sih target pasar kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Nah, diferensiasi ini adalah perbedaan ya, membedakan, different gitu kan. Nah, jadi perusahaan harus bisa memutuskan bagaimana mendiferensiasikan atau membedakan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam suatu segmen tersebut. Nah, jadi harus dibedain nih, kira-kira tuh posisi produknya seperti apa gitu. Posisi produknya seperti apa, harus relatif, harus sama-sama nih seperti pesaingnya. Misalnya pesaingnya itu pesaingnya di A, nah si pasar tersebut ke produk kita ini juga harus di A juga, agar jadi antara dua produk ini, produk A dan B ini bisa dipikirkan oleh si konsumen, walaupun gitu. Jadi walaupun produknya sama tapi beda gitu kan, konsumen tetap akan memikirkan produk itu gitu, dipertimbangkan kira-kira milih yang mana sih gitu, karena ada perbedaan di dalamnya. Kayak misalnya pasta gigi yang ada Pepsodent, ada Sensodyne gitu kan, sama-sama pasta gigi, segmentasinya sama-sama di kebersihan gitu kan, di segmentasi produk kebersihan gitu kan. Nah terus target pasarnya siapa, Pepsodent dan Sensodyne ini gitu kan. Nah, lalu diferensiasi produknya, kalau Sensodyne ini buat gigi ngilu, nah sedangkan kalau Pepsodent ini buat biasa gitu, buat konsumen yang tidak ngilu gitu. Nah, itu ada perbedaan, tapi konsumen bisa tetap mempertimbangkan dua produk tersebut. Bisa jadi dia kayak
saya nggak ngilu sih, saya bisa menggunakan Pepsodent gitu, tapi saya juga kepengen nyoba nih Sensodyne ngatasin ngilu itu gimana sih, karena kadang-kadang saya ngerasa gigi saya ngilu seperti itu. Lalu selanjutnya faktor-faktor strategi bisnis. Nah, ada banyak faktor ya dalam menentukan atau membuat strategi bisnis itu tersebut. Yang pertama, pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi itu adalah aturan, peraturan gitu. Jadi peraturan atau kebijakan sama aja ya. Regulasi itu adalah kebijakan atau aturan dari pemerintah. Jadi udah diatur gitu, udah ada aturannya. Nah, jadi strategi kita itu harus berdasarkan dan dibatasi oleh regulasi, kebijakan ataupun peraturan pemerintah gitu. Jadi biar kalau misalnya kita kan strategi bisnis ini tuh ingin mencapai tujuan ya, dibuatnya strategi itu ingin mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri ya kan. Nah, walaupun begitu tetap harus ada norma-norma, harus tetap ada aturan, tetap ada kebijakan yang harus kita ikuti gitu, dan nggak boleh melewati batas. Yang kedua, kondisi persaingan dan daya tarik industri secara keseluruhan. Jadi strategi perusahaan itu harus disesuaikan dengan sifat dan kombinasi faktor-faktor kompetisi. Faktor-faktor kompetisi ini apa aja? Ada harga, kualitas produk, fitur kinerja, layanan garansi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau misalnya jika kondisi persaingan meningkat secara signifikan nih, persaingannya lagi ketat-ketatnya nih, nah maka perusahaan itu harus bisa menanggapinya, harus bisa meresponnya, harus bisa menanggulanginya dengan tindakan strategis untuk melindungi posisinya. Misalnya seperti layanan, misalnya layanan Bank BCA nih, layanannya lagi bagus-bagusnya nih gitu kan. Misalnya masyarakat Indonesia lagi kencang-kencangnya untuk ingin membuka tabungan gitu, ingin membuka tabungannya kan. Nah, lalu BCA ini meningkatkan kualitas layanannya gitu kan, meningkatkan kualitas layanannya, lalu bank-bank lain tuh juga harus bisa mengikutinya. Jadi kan gara-gara kualitasnya naik nih, kualitas layanannya bagus, jadi sebagai promosi mulut ke mulut nih oleh para konsumen, oleh para konsumen Bank BCA kan. Jadinya kayak iya di BCA aja nih bagus, layanannya enak kok gitu, tellernya baik seperti itu. Nah, untuk meningkati persaingan yang meningkat secara signifikan itu, bank-bank lain juga harus bisa melakukan tindakan strategis untuk melindungi posisinya. Misalnya dia memberikan layanan yang lebih baik lagi gitu, meningkatkan layanan yang lebih baik lagi, atau meningkatkan kualitas produknya seperti itu. Lalu yang ketiga, peluang pasar dan ancaman eksternal perusahaan. Ini keulang lagi ya mengenai analisis SWOT yang kemarin, SWOT. Nah, eksternal perusahaan itu apa? Kemarin itu ada ancaman dan peluang. Jadi strategi di faktor ini adalah strategi perusahaan itu harus diarahkan untuk menangkap peluang pertumbuhan. Nah, ya kan? Jadi strategi ini harus bisa mengetahui peluang-peluang yang ada itu seperti apa nantinya ke depannya, lalu dapat memberikan respon terhadap ancaman. Nah, dibuatnya strategi ini selain bisa menangkap peluang yang akan terjadi, juga harus bisa merespon ancaman yang akan diterima ke depan nantinya gitu. Jadi agar walaupun kita jadi nggak timpang gitu, kalau misalnya dalam strategi ini kita bisa menangkap peluang, tapi kita nggak membuat strategi untuk bisa menghalau atau merespon dari ancaman tersebut, ya sama aja bohong dong strategi yang dibuat ya kan. Jadi strategi ini harus bisa menangkap, harus bisa mengendalikan peluang dan merespon dari ancaman tersebut agar bisa stabil gitu. Kayak percuma kalau misalnya kita hanya menangkap peluang tapi kita nggak bisa ngerespon ancamannya gitu kan. Lalu selanjutnya, kekuatan sumber daya perusahaan, kompetensi dan kemampuan kompetitif. Nih, faktor-faktor yang dimiliki memungkinkan perusahaan memperbesar penguasaan pasar menjadi dasar strategi perusahaan. Nah, faktor-faktor ini tuh apa? Faktor-faktornya yaitu tadi, kekuatan sumber daya perusahaan, kompetensi, dan kemampuan. Nah, ini dibutuhkan banget untuk melaksanakan strategi dengan optimal.
Kenapa? Karena ini memungkinkan perusahaan untuk memperbesar penguasaan pasar dan mendukung daya kompetitif perusahaan dan dapat menjadi dasar strategi perusahaan. Karena sumber daya perusahaannya kuat nih, baik itu sumber daya perusahaannya kuat, terus mereka juga memiliki kompetensi dan kemampuan kompetitifnya tuh bagus gitu. Nah, ini bisa meningkatkan perusahaan untuk memperbesar penguasaannya karena dari internalnya sendiri sudah bagus gitu loh. Nah, selanjutnya adalah ambisi pribadi, filsafat perusahaan, dan kepercayaan etis manajer. Setiap business owner memiliki pandangan berbeda mengenai cara bersaing, memposisikan perusahaan, dan image yang dibentuk. Nah, jadi kepercayaan manajer ini nih, pilihan strategi itu biasanya tuh juga dipengaruhi oleh ambisi pribadi, ambisi pemilik perusahaan seperti itu. Karena setiap business owner di sini ya disebutkan memiliki pandangan berbeda mengenai cara bersaing. Nah, seringnya kita lihat misalnya nih sebuah perusahaan A cara kerjanya berbeda dengan perusahaan B, padahal mereka sama-sama bergerak di bidang yang sama gitu ya, karena pemiliknya itu mereka memiliki pikiran yang sama gitu loh. Ambisinya beda. Kalau si A ini ambisinya lebih kepada kualitas produk gitu kan, kualitas produk yang bagus banget gitu, harga nggak masalah. Nah, sedangkan yang B misalnya mereka kepengen kualitas produk dan harga itu harus imbang gitu. Nah, jadi beda. Nah, ini juga bisa menentukan strategi bisnis itu sendiri gitu. Maka dari itu setiap strategi bisnis setiap perusahaan itu akan berbeda. Nah, tergantung juga dengan si pemilik bisnisnya. Lalu yang selanjutnya, pengaruh shared values dan company culture dalam strategi. Ada yang tahu company culture? Company culture, kultur perusahaan, budaya perusahaan. Dan jadi ini merupakan mendominasi pilihan langkah strategis. Karena apa? Karena kultur perusahaan memiliki kemungkinan yang besar dalam menentukan tindakan strategis perusahaan gitu. Makanya dia bahkan dia mendominasi pilihan langkah strategis karena udah budaya gitu. Di perusahaannya tuh udah budaya, kalau budaya itu kan udah melekat banget gitu. Nah, jadi strateginya itu juga akan dipengaruhi oleh budaya-budaya yang biasanya ada di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya sudah selesai gitu. Hari ini pembahasannya hanya itu mengenai tahapan menentukan strategi bisnis dan faktor-faktor dari pembuatan strategi bisnis. Nah, untuk lebih menguatkan lagi mengenai pembahasan hari ini, materi yang sudah saya berikan hari ini, untuk kalian lebih memahami materi yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan memberikan latihan oleh-oleh kepada kalian. Jadi silahkan kalian kunjungi Google Classroom untuk mengakses latihan hari ini. Oke, nanti kalian bisa akses setelah menonton video ini. Kalian bisa lihat di Google Classroom, bisa kalian kerjakan, kalian kumpulkan juga hari ini. Saya tunggu deadline-nya jam 9 ya, sudah ada di situ deadline-nya jam 9 sesuai jadwal mata pelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan menggunakan grup WhatsApp, atau mungkin kalian mau bertanya melalui kolom komentar di YouTube ini, di video ini, boleh, silahkan. Dan untuk sebagai bentuk kehadiran kalian, silakan kalian untuk melakukan menuliskan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran kalian. Jadi kalau ada yang nggak menuliskan nama dan nomor absen kalian, saya anggap tidak hadir. Oke, segitu saja saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara saya, kesalahan kata-kata saya, atau kesalahan dalam penulisan di materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya harap kalian bisa mengerti dan memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.